Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus genap para dewan guru serta anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu atau sebagian hambanya yang masih diberikan kenikmatan bisa melaksanakan ibadah berupa sholat zuhur secara berjamaah dan ibadah lain yang kita laksanakan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu maka sangat pantas sekali manakala saat ini kita oleh Allah masih diberikan kenikmatan, senantiasa bersyukur tentunya dengan jalan senantiasa terus berikhtiar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita dimanapun saja dan kapanpun saja. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya. Semoga kita sekalian nanti bersama-sama dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang terindah yang saat ini kita terima, yaitu kita menjumpai yang namanya bulan suci Ramadan, di mana di dalam bulan ini banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang kita pelajari dan kita upayakan untuk tercapai. Yang salah satunya yaitu adanya nilai-nilai kesabaran. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan ini ada satu perintah, yaitu puasa. Di mana ketika kita mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, fa insyaallah separuh nilai kesabaran itu akan kita peroleh. As-shaumu nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh dari nilai kesabaran. Di tengah kehidupan yang saat ini kita jalani yang penuh dengan fenomena yang luar biasa, menjadi hamba Allah yang sabar itu sangat berat sekali, butuh diperjuangkan. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, yang pertama sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pompong kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, ayo kita laksanakan puasa kita dengan sungguh-sungguh. Sehingga setidaknya minimal kita mempunyai atau memiliki separuh dari nilai-nilai kesabaran. Seandainya itu diumpamakan sebuah kriteria tuntutan minimal, maka seandainya itu nilainya 75, kita sudah mendapat nilai 50. Kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, marilah kita benar-benar melaksanakan nilai kesabaran ini. Tentunya dengan cara salah satunya bagaimana kita meningkatkan kualitas bentuk ibadah yang kita laksanakan, terutama di bulan suci Ramadan. Sehingga nanti pasca Ramadan, insya Allah kita menjadi hamba-hambanya Allah yang punya nilai kesabaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153.
Ya ayyuhalladzina amasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, mengapa di situ ada sabar sebagai penolong? Karena dengan sabar itu seseorang akan memiliki sifat keteguhan hati, kepercayaan diri, punya rasa syukur, bahkan tawakal. Dan ini dilatih di Ramadan ini. Kita saat ini merasakan namanya puasa, di mana ketika kita berusaha, ketika berpuasa, kita akan berusaha untuk bagaimana kita mampu menahan hawa nafsu kita. Kita mampu menahan keinginan-keinginan kita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah rasa lapar, haus, kita pun masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita, sholat kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang perlu kita tanamkan pada diri kita, ayo kita niatkan ibadah kita ini hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah ketika kita niatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kembalinya akan ke diri kita masing-masing. Termasuk nilai-nilai kesabaran insyaallah akan kita peroleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimullah. Ada suatu kisah singkat pada zaman ketika awal dakwah Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW beserta para sahabat itu diembargo oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW beberapa sahabat terutama dari Bani Hashim dan Bani Muthalib saat itu dilarang untuk berinteraksi dengan orang luar. Dilarang menggunakan transaksi perjual belian. Makanan pun tidak boleh masuk di daerah di tempat Rasul dan para sahabat tinggal. Mengapa demikian? Karena pada saat itu banyak kaum Quraisy yang sudah tertarik untuk masuk Islam, sehingga untuk supaya tidak semakin banyak kaum Quraisy masuk Islam, maka saat itu Rasulullah dan para sahabat diembargo, dihalang-halangi untuk melaksanakan dakwanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat itu sungguh sangat luar biasa ujian yang dihadapi Rasulullah SAW beserta para sahabat. Bahkan mencari makan pun sulit. Sampai ada yang makan itu dari daun kering dan kulit tumbuhan atau batang. Saking sulitnya mencari makanan. Tapi subhanallah, dengan kesabaran Rasulullah SAW dan para sahabat untuk tetap tidak goyah imannya dan tetap mendakwakan Islam, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala masa embargo pun selesai dan Rasulullah bersama sahabat bisa melanjutkan dakwanya, sehingga saat itulah kejayaan Islam dimulai lagi atau tumbuh kembali. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimullah. Berangkat dari hal itu, ternyata sabar itu tidak bisa kita peroleh tanpa suatu usaha, tapi harus ada usaha. Oleh sebab itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah. Anak sekalian, para jamaah,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita sekalian sebagai hamba yang beriman untuk terus yang namanya bersabar. Lebih-lebih di zaman sekarang, untuk menjadi orang sabar sangat sulit. Sabar tidak hanya muncul atau atas keinginan pribadi, tapi kadang-kadang ada gangguan. Baik itu gangguan secara individu, bernafsu kita untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan di lingkungan kita. Baik lingkungan langsung, artinya ada interaksi langsung dengan kita, maupun lingkungan yang tidak langsung melalui sarana yang mungkin sebagian besar bahkan hampir semuanya di antara kita yang hadir di sini memiliki yang namanya HP. Kita sering yang namanya menghadik, ngerasani, menggunjing. Itu saat ini sangat mudah sekali. Tidak harus dengan mulut kita yang berbicara langsung ke orang yang bersangkutan, tapi dengan memainkan jari-jari kita di HP kita sudah sangat mudah sekali untuk yang namanya menggunjing, iri, dengki dan sebagainya, hasut dan sebagainya. Belum lagi yang lain. Maka kelanjutan dari ayat tersebut apa? Selain sabar, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Terhadap apa yang menimpa kita, apakah itu lebih-lebih yang mungkin menjadikan pengaruh keimanan, mempengaruhi kualitas keimanan kita, atau musibah-musibah yang kita terima, itu harus dikuatkan. Dikuatkanlah kesabaranmu. Ayo mumpung kita di bulan Ramadan, kita berikhtiar, tidak hanya cukup sabar, tapi bagaimana kita bentengi nilai kesabaran pada diri kita dengan senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu, ma'asyiral muslimin. Kelanjutan tersebut selain warabitu, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bersiap siaga di tepi negeri kita. Tidak menutup kembali, tidak bisa kita pungkiri. Pola hidup kita saat ini itu dipengaruhi oleh budaya barat. Tidak bisa dipungkiri bahwa segala sesuatu kebiasaan kita ini dihembuskan oleh musuh-musuh kita. Oleh sebab itu, kuncinya hanya satu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apapun kondisi yang saat ini kita terima, senang, susah, gembira atau yang lainnya, apakah itu nanti menyenangkan untuk kehidupan kita? Kalau memang itu tidak sesuai dengan syariat Islam, ayo kita tolak, kita lawan, kita kuatkan kesabaran kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang saat ini mungkin banyak secara individu menyerang keimanan kita. Saat ini itu bukan perang senjata, tapi yang namanya husnul fikr, perang pemikiran. Banyak sekali para kaum orientalis ya membuat argumen-argumen yang itu secara nggak langsung bisa merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang secara logika, secara teknologi masuk akal. Tapi kalau kita cermati secara mendalam, bisa merusak yang namanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penting sekali kalau kita ini termasuk orang-orang beruntung, maka apapun yang terjadi pada diri kita, maka kita harus tetap berusaha berikhtiar mungkin untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mempunyai kekuatan kesabaran, sehingga bisa menjaga keimanan kita dari hal-hal yang bisa merusaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, dan nantinya kita ketika keluar dari bulan Ramadan ini bisa menjadi hamba-hambanya Allah yang punya derajat kemuliaan berupa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, syahri wal afu minkum. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.